Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Gustina dengan NPM 50210045, kelas 5B PGSD. Baiklah, saya di sini akan membuat video pembelajaran dengan mata kuliah yaitu pengembangan pembelajaran IPS DSD dan dengan dosen pengampu yaitu Andri Valian MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Ibu harap semuanya baik-baik dan sehat semuanya ya. Baiklah, sebelumnya ada yang tahu tidak hari ini kita akan mempelajari materi tentang apa? Baiklah, di sini Ibu akan memberitahu kita akan mempelajari materi tentang apa. Di sini kita akan mempelajari materi tentang tema 4 dan dengan subtema 3 yaitu jenis-jenis pekerjaan orang tua. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan orang tua. Dan adapun tujuan dari pembelajaran ini yaitu agar anak-anak semua yang pertama yaitu dapat mengetahui jenis-jenis pekerjaan dan kegiatan ekonomi. Dan yang kedua yaitu agar anak-anak mengetahui pesan moral dalam dongeng dan mampu menilai pesan moral yang terdapat dari dongeng tersebut. Dan yang ketiga yaitu agar anak-anak mengetahui kegiatan terkait dalam sumber daya alam. Dan yang keempat yaitu agar mengetahui keliling dan luas segitiga. Dan yang kelima yaitu agar anak-anak mengetahui makna sila ketiga Pancasila. Dan yang keenam yaitu agar anak-anak mampu memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar keliling agar menjadi kerajinan tangan yang bermanfaat. Dan yang ketujuh yaitu agar anak-anak mampu menggambar 3 dimensi. Baiklah anak-anak, itulah tadi tujuan pembelajaran kita kali ini. Baiklah anak-anak, di sini Ibu akan menanya, tahukah kamu seorang dongeng? Ya, pendongeng adalah orang yang menyampaikan dongeng kepada orang lain. Mendongeng adalah pekerjaan orang tua Sani, temanku. Apa pekerjaan orang tuaku? Baiklah, dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian berupa fiksi tidak nyata atau khayalan. Dan adapun unsur intrinsiknya yaitu terdiri dari tema, alur, latar, tokoh, dan amanat. Dongeng itu terbagi menjadi bagian penting. Yang pertama yaitu pendahuluan atau awal cerita dan isi atau kejadian atau peristiwa dari sebuah kejadian yang dilakukan oleh seorang dongeng. Dan yang ketiga yaitu penutup atau akhir cerita dari cerita-cerita yang tersebut. Di sini Ibu terdapat sebuah cerita dongeng yang berjudul yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Kalian boleh mengamati sebuah dongeng tersebut yang berjudul yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Baiklah anak-anak, marilah kita menulis unsur-unsur cerita dari berjudul yaitu Tupai dan Ikan Gabus. Dan tokohnya yaitu yang terdiri tupai, ikan gabus, ikan hiu. Dan sifat tokoh tersebut, tupai suka menolong tanpa pamrih, dan ikan gabus yaitu sabar. Dan tempat kejadian dari sebuah dongeng tersebut yaitu tepi pantai di Kalimantan. Dan awal cerita dari sebuah dongeng yaitu tupai melihat ikan gabus lesu karena tidak mau makan. Dan akhir cerita yaitu ikan gabus kembali sehat seperti sedia kala. Dan pesan moralnya yaitu saling tolong menolong. Nah anak-anak, tahukah kamu dalam cerita pendongeng sering menggunakan wayang yang terbuat dari kayu. Wayang tersebut dibuat oleh pengrajin kayu. Ayo kita cari tahu lebih lanjut tentang pekerjaan pengrajin kayu. Baiklah anak-anak, dan adapun proses pengolahan kayu menjadi meja dan kursi. Yang pertama yaitu mengambil pohon di hutan dan menebang pohon, lalu pohon dimasukkan ke dalam truk, kayu diangkut ke kota, dan pengrajin kayu menaruhkan toko mebel dan dijualkan untuk pembeli. Dan adapun kenampakan hutan Kalimantan. Bagaimana perkembangan pohon yang ada di hutan Kalimantan dari tahun ke tahun? Dari tahun 1950, hampir seluruh wilayah Kalimantan tertutup hutan. Dan di tahun 2020, hampir setengah wilayah hutan yang digundul. Dan adapun dampak eksploitasi hutan yang berlebihan,
adalah eksploitasi merupakan pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan eksploitasi hutan yang terdiri yaitu pertanian dan pertambangan. Dan adapun dampak eksploitasi hutan yang berlebihan, maka akan berkurangnya ketersediaan oksigen di bumi. Dan yang kedua yaitu meningkatkan suhu permukaan bumi yang menjadi lebih panas atau global warming. Dan yang ketiga yaitu rawan bencana alam seperti tanah, longsor, dan banjir. Dan yang terakhir yaitu berkurangnya sumber makanan dan hilangnya habitat hewan. Dan upaya untuk melestarikan hutan, yang pertama yaitu harus melakukan reboisasi, dan yang kedua yaitu menerapkan sistem tebang pilih, dan yang ketiga yaitu menerapkan sistem tebang tanam, dan yang keempat yaitu melakukan penebangan secara konservatif, dan yang terakhir yaitu memberikan sanksi untuk penebang liar atau illegal logging. Baiklah anak-anak, tahukah sila ketiga Pancasila? Ya, yang berbunyi yaitu Persatuan Indonesia dan dilambangkan dengan pohon beringin. Yang berbunyi hubungan simbol dan makna sila ketiga Pancasila. Rakyat Indonesia dapat berlindung di bawah naungan negara Indonesia. Akar gantung pohon beringin yang melambungkan bangsa Indonesia terdiri dari beragam suku, agama, ras, etnis, dan budaya. Dan terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga. Yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Yang kedua yaitu rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang ketiga yaitu cinta akan tanah air. Dan yang keempat yaitu bangga sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu memajukan persatuan dan kesatuan bangsa yang Bhinneka Tunggal Ika. Dan perilaku yang mencerminkan pengamalan sila ketiga Pancasila yaitu yang pertama mengembangkan sikap menghargai antar suku, agama, dan ras. Yang kedua yaitu menjaga ketertiban lingkungan sekitar. Yang ketiga yaitu mencintai dan menggunakan produk dalam negara. Yang keempat yaitu membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Dan adapun bagian penting dan unsur dalam cerita dongeng. Yang pertama yaitu upaya-upaya dalam pelestarian hutan. Yang kedua yaitu memaknai dan menerapkan makna simbol sila ketiga Pancasila. Dan adapun poin-poin penting yaitu maka dapat disimpulkan bahwa pembelajaran jenis pekerjaan orang tuaku adalah membangun pendapat pribadi tentang isi buku sastra, buku kurung cerita, dongeng, dan lain-lain, dan mengkomunikasikan secara lisan dan tulisan pendapat pribadi tentang isi buku sastra yang dipilih sendiri dan dibaca yang didukung oleh alasan titik dapat memahami pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam di lingkungannya, dan melakukan sumber daya alam bersama orang-orang di lingkungannya, dan dapat mengidentifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya lingkungan sekitar, sampai provinsi menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya lingkungan sekitar sampai provinsi. Baiklah anak-anak, itulah video pembelajaran dari Ibu. Apabila ada kata salah, Ibu minta maaf dan Ibu bilang terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.